Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan masih memurnikan pil pesanan nomor 7 dan bermaksud membuat kualitas terbaik yang belum pernah ditemukannya. Sementara itu jiwa Ningyo perlahan keluar dari jantung biru dan mulai mengembut. Dan pada saat ini Ningyo memberanikan diri berkomunikasi dengan roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Dia tidak menduga itu akan langsung meresponnya. Aku dapat membantumu menerobos keabadian para dewa. Tetapi ada syaratnya, ucap roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Saat Ningyo menggertakkan giginya, tiba-tiba terdengar suara dari roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis di benaknya. Apa syaratnya? Ucap Ningyo dengan suara yang dalam. Sebelumnya dia sadar bahwa dia tidak akan pernah membuat terobosan jika masih ada lapisan belenggu di jiwanya. Hal inilah yang ditinggalkan oleh Yang Mulia sebelum kematiannya. Sehingga kekuatan mereka hanya berhenti pada langkah ke-9 keabadian Kaisar. Tentu saja tidak mungkin bagi Yang Mulia membiarkan Raja Roh dari Istana Surgawi menjadi keabadian para dewa. Namun Yang Mulia tidak membasmi mereka sepenuhnya. Hal ini bukan karena Yang Mulia tidak mampu memusnahkan mereka. Ada kemungkinan Yang Mulia takut dengan orang yang ada di belakang mereka. Atau ada kemungkinan jika Yang Mulia melakukannya, maka orang-orang yang tidak bersalah akan berada dalam bahaya. Hanya dengan cara membelenggu kekuatan mereka inilah, Xiaoyan dapat mengejar ketertinggalan kekuatannya dari para Raja Roh, sehingga dapat mendorong dirinya sendiri untuk mencapai kemajuan yang lebih cepat. Mungkin ini adalah niat Yang Mulia sebenarnya. Sebelum Xiaoyan menerobos keabadian Kaisar, kekuatan Istana Surgawi seperti gunung yang tidak dapat diatasinya. Selain memiliki banyak pengikut, Istana Surgawi juga memiliki Raja Roh yang kuat. Mereka memiliki jantung biru, bahkan Xiaoyan pernah mengalami krisis kematian saat menghadapi mereka. Namun perbedaan kekuatan itu membuat Xiaoyan secara tidak langsung membuat kemajuan dengan pesat, sehingga dia berhasil membunuh Raja Roh Tianxun. Hanya saja Xiaoyan tidak mengetahui ada bahaya besar yang tersembunyi sedang menantinya. Dan sekarang dia masih fokus memurnikan pil obat. Kau harus berjuang demi dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis selama 1000 tahun. Dan dalam 1000 tahun ini, kau tidak boleh pergi dari dunia ini. Setelah beberapa saat, suara dari roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis perlahan terdengar di telinga Ningyo. Yang terakhir langsung mengerinyit ketika mendengar kata-kata ini. 1000 tahun bukanlah masalah jika Senshi dan Taisu tidak memulai melakukan perang. Namun sekarang kita masih membutuhkan kekuatan orang kuat itu. Bukannya aku takut Taisu akan dikalahkan. Namun orang kuat itu memberikanku tugas untuk membantu Taisu. Jika aku tidak bisa menyelesaikannya, maka aku akan mati. Jika tidak dapat menerobos keabadian para dewa tepat waktu dan kembali ke Senshi, maka tidak ada pil dewa yang diberikan kepada orang kuat itu. Sehingga jantungku akan runtuh dan saat itu aku pasti akan mati. Aku khawatir jika kesempatan ini tidak kuambil, maka aku tidak akan pernah bisa lagi menerobos keabadian para dewa. Ucap Ningyo, matanya menunjukkan ekspresi perjuangan yang kuat. 1000 tahun ini terlalu lama dan dia tidak sabar melaluinya. Namun dia juga tidak bisa menunggu lagi dan dia harus menerobos keabadian para dewa secepat mungkin. Dan kembali ke Senshi adalah tujuan utamanya. Bisakah kau mengubah persyaratannya? Ucap Ningyo dengan nada yang getir. Bantu dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis untuk memperbaiki penghalang dunia yang rusak. Jika kau bisa melakukannya, maka selain membuatmu menjadi keabadian para dewa, kau juga bisa mendapatkan keberuntungan dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Dan itu pasti akan membuatmu sangat puas. Ucap suara roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis terus terdengar. Ningyo tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya saat mendengar kata-katanya. Persyaratan ini bahkan lebih mustahil untuk diselesaikannya dibandingkan yang sebelumnya. Menurutnya,
Lebih mustahil memperbaiki penghalang dunia dengan kekuatannya. Bolehkah aku mengubahnya ke yang lain lagi? Ucap Ningyo bertanya lagi dengan senyum yang masam. Dia tidak menunggu lama untuk mendapatkan tanggapan dari roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Selain kedua syarat itu, yang lainnya tidak ada nilainya. Ucap roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis dengan suara yang dalam. Ningyo hanya bisa terdiam mendengar jawabannya dan merasa kesal dengan situasi yang dihadapinya. Yang mulia sialan, mengapa dia harus membelengguku? Ucap Ningyo, wajahnya tampak memerah dan dia sedikit marah. Segera Ningyo perlahan menutup matanya menunggu tubuhnya dibentuk kembali. Namun sesaat setelah memejamkan matanya, dia tiba-tiba membuka matanya lagi. Dalam 1000 tahun akan banyak hal yang terjadi. Bagaimana jika aku diizinkan untuk menerobos keabadian para dewa terlebih dahulu, lalu memikirkan rencana selanjutnya? Ucap Ningyo bergumam di dalam hatinya. Apabila kekuatannya tidak bisa menerobos, maka dia tidak akan memiliki kepercayaan untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh Tianxun. Apalagi selain dirinya masih ada satu lagi dari Sensi yang bersama-sama berada di dalam gerbang kuno ini. Mungkinkah kematian Tianxun ada hubungannya dengan orang ini? Sampai saat ini Ningyo masih belum menemukan jawabannya. Bagaimana mungkin Tianxun yang juga memiliki jantung biru bisa mati? Secara logika, tidak mungkin Tianxun bisa mati sepenuhnya. Ketika memikirkan hal ini, Ningyo tiba-tiba semakin ketakutan. Kematian Tianxun jelas bukan suatu kecelakaan. Namun hal itu dilakukan dengan perencanaan yang matang. Menurutnya tidak mungkin orang-orang dari dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis yang memusnahkan Tianxun. Ningyo memiliki intuisi kuat yang memberitahunya bahwa kemungkinan besar orang yang membunuh Tianxun tidak berasal dari dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Bagaimanapun mereka tidak pernah berinteraksi dengan dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis sebelumnya. Apalagi mereka juga tidak memiliki kebencian yang mendalam. Namun dia tidak menyangka ada orang yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan jantung biru. Siapa sebenarnya yang membunuh Tianxun? Mungkinkah dia juga datang ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis pada saat yang sama denganku? Apakah setelah melenyapkan Tianxun dia juga menargetkanku sehingga mengejarku sampai ke sini? Memikirkan hal ini, hati Ningyo sepertinya menegang. Dia merasa seperti dicubit dengan 5 jari oleh seseorang. Jika dia muncul di sini sekarang, bukankah itu sama di mana kematianku akan tiba? Setelah memikirkannya di dalam hatinya, tekad Ningyo tampak menjadi semakin kuat. Baiklah, aku berjanji kepadamu. Aku akan berjuang untuk dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis selama 1000 tahun. Dan aku tidak akan pernah meninggalkan dunia ini. Ucap Ningyo tiba-tiba meraung lagi, namun ekspresinya tidak lagi setenang dulu. Meski bahayanya belum mendekat, namun kematian Tianxun terlalu aneh. Awalnya ini tidak cukup membuat Ningyo gugup dan curiga. Tetapi dalam kata-kata yang keluar dari roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis sebelumnya, itu memberitahunya bahwa selain dirinya masih ada satu lagi yang berasal dari dunia Sensi. Baiklah. Ucap roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis segera meresponnya. Hal ini membuat Ningyo merasa curiga apakah suara ini benar-benar berasal dari roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Ningyo merasa sedikit aneh, namun pada saat ini Ningyo segera merasakan jiwanya bergetar. Kemudian dia merasa jiwanya diperas secara gila-gilaan yang membuat jiwanya menjerit kesakitan. Saat berikutnya terlihat di dahi Ningyo ada garis merah yang muncul. Segera kekuatan tak kasat mata ini perlahan mencabut benang merah yang telah terkubur di dalam jiwanya. Saat ini Ningyo sepertinya merasa ususnya ditarik keluar sedikit demi sedikit sampai benang merah itu tercabut seluruhnya. Sekarang Ningyo merasa belenggu jiwanya telah dilepaskan, seolah-olah batu besar yang menekannya selama ini telah hilang. Perasaan nyaman ini membuatnya merasa cukup bahagia. Segera kekuatan tak terlihat dari sekelilingnya dengan cepat menuju ke arahnya. Terlihat kecepatan pemulihan tubuh fisiknya menjadi lebih cepat. Terima kasih roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Saat ini Ningyo sangat bersemangat, dia sepertinya merasa telah berhasil menerobos keabadian para dewa. Selama aku bisa kembali ke keabadian para dewa, bahkan jika Tianxun telah dimusnahkan, aku tidak akan takut lagi menghadapinya. Selama ini aku juga tidak berani muncul dengan mudah. Kalau dipikir-pikir, seharusnya kekuatannya sendiri tidak begitu kuat. Kalau tidak,
Dia seharusnya menyerangku sejak tiba di dalam gerbang kuno ini. Ucap Ningyo terus memikirkannya dan pada saat ini, dia sepertinya melihat harapan menerobos keabadian para dewa lagi. Pada saat ini Ningyo menarik nafasnya dalam-dalam. Dan kabut beracun yang mengelilingi di sekelilingnya tiba-tiba mulai menyusut. Kemudian menjadikan Ningyo sebagai pusatnya. Saat berikutnya sebuah pusaran terbentuk dan menyatu ke arahnya dengan gila-gilaan. Apakah ini akan menjadi terobosan? Senyuman di wajah Ningyo berangsur-angsur menjadi gila. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini dan sekarang belenggu selama bertahun-tahun juga telah dilepaskan sepenuhnya. Saat ini tubuh fisik Ningyo sudah mulai terbentuk. Kabut beracun di sekelilingnya sepertinya telah diserap oleh proses pemadatan tubuhnya. Penghalang racun ini tampaknya sangat menguntungkannya apalagi itu mampu menyatu dengan daging dan darahnya. Ningyo tidak hanya pandai menggunakan racun. Dia juga telah menjadi seorang kultivator racun di sepanjang hidupnya. Sekarang dia merasakan jalan kultivasi racunnya baru saja menerobos. Sejauh ini, ada 3.000 jalan kultivasi dan ada orang-orang luar biasa di setiap jalan kultivasi. Adapun Ningyo, dia adalah kebanggaan di jalan kultivasi racun. Mampu menerobos keabadian para dewa adalah bukti yang cukup. Dulu aku dipimpin oleh racun-racun aneh di dunia untuk mencapai keabadian para dewa. Aku juga menggunakan racun untuk melawan Yang Mulia dan Shizun. Secara pribadi, aku ikut berpartisipasi di dalam pemurniannya. Sekarang aku tidak akan pernah memikirkan orang itu. Tunggu saja kehadiranku. Sekarang zaman telah berubah dan belengguku telah dilepas. Dan aku akan kembali ke keabadian para dewa. Ucap Ningyo matanya berbinar. Merasakan tubuhnya yang terus pulih dan wajahnya menunjukkan kegembiraan dan kebahagiaan yang tak tertandingi. Tubuhnya terus dibungkus oleh kabut beracun sehingga memulihkan kerusakannya secepat kilat. Pada saat ini pil tubuh dewa dan iblis Shaoyan telah melalui proses pemurnian keempat dan sekarang dia sedang memurnikan untuk yang kelima kalinya. 5 pemurnian adalah batasnya dan selama itu berhasil, maka ramuan ini sebanding dengan ramuan dewa terbaik. Shaoyan yang berada jauh dari penghalang racun tidak mengetahui semua yang terjadi di Istana Shen. Selain jaraknya yang terlalu jauh, seluruh kekuatan jiwanya juga terkonsentrasi pada pemurnian pil. Seperti yang diketahui semua orang, dia selalu bertindak berhati-hati. Tetapi sekarang dia melewatkan kesempatan terbaik untuk membunuh Raja Ronin Yao. Seiring berjalannya waktu, setelah Ningyo menerobos keabadian para dewa, maka itu akan menimbulkan bencana. Saat ini dahi Shaoyan dipenuhi keringat dan aroma obat menyebar di sekitar gunung ini. Terlihat ada lapisan binatang buas yang mengalir. Bagaimanapun ini masih merupakan pil darah yang mengandung binatang buas. Sehingga ada daya tarik yang tidak terbayangkan. Terdengar geramannya semakin kuat. Selama periode ini banyak sosok-sosok yang berdatangan. Kebanyakan dari mereka langsung bergerak maju menuju puncak gunung. Sementara itu Zonggu dan yang lainnya sedang duduk bersila di sekitar gunung untuk melindungi Shaoyan. Meskipun binatang buas itu hanya mengelilingi kita dan tidak berani terburu-buru, namun semakin banyak binatang buas yang berkumpul dan jika situasinya terus seperti ini, aku khawatir akan terjadi gelombang besar binatang buas. Di bawah pengaruh seperti itu, aku khawatir kita akan kesulitan menghentikan mereka. Ucap Long Biao melihat ke sekeliling dan merasakan nafas yang datang dari sekitarnya. Ada juga beberapa fluktuasi nafas yang tersembunyi di kegelapan. Dan semuanya memancarkan aura yang kuat. Tampaknya sejumlah besar binatang buas itu juga menarik keberadaan yang lebih menakutkan dari mereka. Dibandingkan dengan binatang buas, ada juga begitu banyak orang yang menakutkan. Tampaknya awalnya mereka penasaran dengan sumber suara ribut dan melihat begitu banyak binatang buas. Namun mereka semua juga mencium aroma pil yang harum. Kebanyakan orang sepertinya hanya memahami bahwa Long Biao dan yang lainnya bertanggung jawab akan situasi saat ini. Tampaknya tidak ada yang berani datang dan memprovokasi mereka. Namun dengan banyaknya orang yang sudah berkumpul, dan berdasarkan setiap orang mempunyai sifat yang berbeda, maka akan selalu ada orang yang berani mengambil tindakan. Ada ramuan ajaib yang lahir di sini. Mungkinkah kalian ingin memonopolinya? Saat ini ada beberapa suara teriakan yang terdengar. Namun mereka tidak melihat asal suara ini. Aku akan mengambil tindakan. Mata Long Biao menjadi gelap, dia mengangkat kepalanya
Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan marah. Hanya saja saat Zonggu mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Long Biao yang tampak serius. Dia berbicara dengan dominan saat pertarungan akan terjadi. Namun Zonggu khawatir dia yang tercepat mundur saat itu terjadi. Mereka juga berpikir bahwa Xiaoyan memang cukup kuat. Namun dia selalu berpura-pura menjadi rubah yang memiliki kekuatan harimau. Lakukanlah jika kalian ingin melakukannya. Tetapi jangan pernah berpikir untuk bisa menelan pil ajaib. Ucap Long Biao berteriak ke arah sumber suara itu. Saat mendengar kata-katanya, beberapa sosok langsung berubah menjadi pelangi panjang yang langsung bergegas menuju puncak gunung. Mereka menargetkan Long Biao dan yang lainnya. Namun mereka sebenarnya lebih memilih Long Biao yang tampak sebagai pemimpinnya. Menyadari hal ini, Long Biao langsung mundur setengah langkah. Pada saat ini Long Biao tiba-tiba merasakan panas di segel budak dewanya. Dia segera melihat ke belakang dan menemukan bahwa mata Zonggu tertuju padanya. Apakah kau serius untuk meneruskan langkah ini? Ucap Zonggu berkata perlahan. Dan Long Biao langsung tersenyum malu sekarang dia harus menghadapi beberapa sosok yang datang. Namun dibandingkan dengan Long Biao yang mundur dengan setengah langkah, Jin Dongming adalah orang pertama yang bergegas keluar. Saat Yongdong melihat ini, dia pun tampak mengerutkan keningnya. Long Biao jelas merupakan orang yang berteriak paling keras. Tetapi dia adalah orang terakhir yang bergegas keluar. Sementara itu Zonggu dan Sisiao memilih mundur ke belakang dan mengamati kedua kubu yang sudah bertarung sengit di udara. Hanya saja beberapa orang yang mendekat dengan jelas meremehkan kekuatan tempur Long Biao dan yang lainnya. Tentu saja kekuatan tempur Yongdong tidak perlu diragukan lagi. Dia adalah yang terkuat bahkan jika dia jatuh dari tubuh keabadian fisik bintang 8 menjadi bintang 7. Kekuatan tubuh fisik yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh makhluk keabadian biasa. Namun dampak dari aroma obat yang menyebar membuat semakin banyak binatang buas yang tertarik. Hal ini juga semakin membuat banyak orang kuat yang berdatangan. Sangat kaya dan harum. Aku belum pernah mencium aroma yang begitu kuat ini. Obat mujara berkualitas apa yang bisa memiliki wangi seperti itu? Satu demi satu sosok muncul di mana-mana dan mereka semua tampak menginginkannya. Namun mereka melihat Jin Dongming, Long Biao, dan Yongdong memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Sehingga untuk sementara tidak ada yang berani melangkah maju lagi. Namun seiring dengan semakin banyaknya orang kuat di sekitarnya, ketiganya merasakan banyak tekanan. Faktanya kebanyakan dari mereka hanya berdiri dan menonton. Bagaimanapun mereka tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkan Long Biao dan yang lainnya. Namun binatang buas yang tersembunyi itu tiba-tiba menerkam dengan raungan yang keras. Sepertinya banyak binatang buas yang tidak tahan terhadap godaan aroma pil. Saat binatang buas pertama keluar, itu seolah-olah membunyikan genderang perang sehingga gelombang binatang berskala kecil terbentuk dan terburu-buru menuju gunung. Binatang buas dengan berbagai ukuran kekuatan yang berbeda. Ketika digabungkan akan mampu membentuk kekuatan tempur yang kuat. Setelah menyaksikan binatang buas ini memimpin, ada awalnya sosok-sosok yang berdiri di udara tidak berani bergerak. Sekarang masing-masing dari mereka memiliki tatapan tamak. Mereka sepertinya sedang menunggu kesempatan untuk bertindak. Mengapa ada begitu banyak binatang buas? Ramuan apa yang dimurnikannya sehingga menyebabkan kekacauan seperti ini? Ucap Long Biao matanya menunjukkan keterkejutan. Meski pil itu harum dan menyegarkan, namun itu masih jauh dari mencapai level yang bisa dicapainya. Pada saat ini di dalam gua, Xiaoyan melihat ramuan yang bersinar dengan cahaya merah darah di dalam kuali obat. Akhirnya dia berhasil memurnikan pemurnian kelima. Ramuan ini telah mencapai tingkat produk dewa terbaik. Pemurnian keenam bukanlah hal yang mustahil. Namun itu tidak perlu dilakukan, gumam Xiaoyan. Pada saat itulah dia menyadari suasana kacau di luar gua. Dan itu telah menarik begitu banyak orang kuat. Xiaoyan merasa sangat aneh. Dia berpikir itu hanya pil dewa. Namun bagaimana mungkin bisa menimbulkan keributan seperti ini? Aku khawatir kekacauan itu bukan disebabkan oleh pil ini. Mata Xiaoyan menyipit tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya dia mengeluarkan token khusus untuk berkomunikasi dengan nomor 1. Nomor 1, tolong bantu aku menghubungi nomor 7. 1 pilnya sudah siap sekarang.
Pada saat ini pikiran Xiaoyan dimasukkan ke dalamnya, dan dia berharap mendapatkan respon yang cepat. Tunggu, aku akan bertanya pada nomor 7 terlebih dahulu. Ucap nomor 1 langsung meresponnya. Apakah saat ini aku bisa memasuki alam dewa kekacauan? Ucap Xiaoyan berkata dengan sopan. Setelah beberapa saat token itu bersinar dengan cahaya biru. Mata Xiaoyan tiba-tiba bersinar terang. Segera kesadarannya menghilang ke dalam token. Saat ini ada 2 sosok biru yang muncul di plafon batu masing-masing. Pada saat ini ada 2 sosok biru yang muncul di plafon batu masing-masing. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sampai jumpa.